Kita ke informasi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menandatangani nota kesepahaman. MOU ini mengatur pembinaan dan pengawasan siaran dakwah di televisi. Sesuai dengan MOU, penceramah dan pengisi program religi di televisi harus mendapatkan rekomendasi dari MUI. Penceramah akan diklasifikasikan sebagai pengisi berpengalaman dan pengisi baru. Bagi yang sudah mengisi ceramah di TV akan diundang MUI untuk silaturahmi dan diminta berkomitmen menjaga kualitas dakwah. Sedangkan penceramah TV yang baru akan diundang untuk mengikuti orientasi di Akademi Dakwah MUI. Dan untuk mengetahui bagaimana penerapan nota kesepahaman ini, kita akan bergabung bersama Kiai Haji Kholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, apa sebenarnya esensi dan tujuan yang ingin dicapai oleh MUI dan KPI dalam kerjasama tentang pengawasan siaran dakwah di televisi? Ya, yang pertama ingin kita meningkatkan koordinasi dakwah karena kita rasa dan kita melihat fenomenanya banyak sekali pengisi-pengisi penceramah di televisi khususnya di bulan Ramadan. Tetapi ini tidak hanya untuk bulan Ramadan tapi juga pada bulan-bulan berikutnya dan juga mungkin bisa juga selamanya demi peningkatan kualitas ceramah dan dakwah di televisi khususnya di lembaga penyiaran. Yang kedua, kita meningkatkan koordinasi antar dakwah guna kita bisa bersama-sama membangun dakwah dan bersinergi antara satu mubaligh atau dai dengan segmentasi atau dengan spesialisasi dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga nanti ada pembagian dakwah yang lebih efektif. Nah, oleh karena itu yang sementara ini mengisi di televisi kadang-kadang kita nggak saling mengerti dan juga dengan lembaga penyiaran pun tidak saling membagi tugas ya, bagaimana kita menyampaikan ceramah yang efektif. Oleh karena itu, berdasarkan MOU yang kita tanda tangani dengan KPI dan Kementerian Agama, ada peningkatan penceramahnya, ada juga nanti ada forumnya, ada dewan etiknya. Nah, tetapi ada yang paling penting spesifik bagi Majelis Ulama Indonesia adalah bagi penceramah TV harus mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Kami tidak ingin membatasi, sekali lagi tidak ingin membatasi orang yang berceramah, tetapi kami ingin meningkatkan koordinasi karena sementara ini ketika ada masalah di televisi dari penceramah atau ada persoalan keagamaan orang nanyanya ke Majelis Ulama Indonesia atau menanyakan kepada KPI. Sementara pengisi-pengisi ini tidak pernah melakukan koordinasi lah ya, atau tidak secara terkoordinatif dengan MUI. Artinya lembaga penyiaran dengan sendirinya memilih dai, memilih penceramah, lalu penceramah itulah mengisi, tapi giliran ada masalah ke MUI dan ke KPI, dan MUI dan KPI pun tidak bisa menjamah langsung kepada penceramah. Oleh karena itu, langkah kami ingin meningkatkan koordinasi itu biar kita lebih memberikan dakwah yang lebih berkualitas. Jadi dalam masalah kualifikasi ini seperti apa MUI menentukan bagaimana penceramah yang qualified untuk muncul di televisi atau tidak? Kita ada 3 standar yang akan kita lakukan. Pertama adalah tentang wawasan keislaman. Kita mengusung namanya Islam ala Thoriqah al-Wasatiyah, Islam wasati, Islam moderasi. Ya, kita ingin menyampaikan tentang Islam yang dianut di Indonesia, tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang kedua adalah bagaimana penguasaan tentang kebangsaan, bahwa Indonesia berdiri atas kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu disupport oleh keagamaan. Artinya memahami betul tentang hubungan negara dan agama, bahwa satu kesatuan sebenarnya antara agama dan negara, tetapi diletakkan secara proporsional di Indonesia itu. Yang ketiga adalah berkenaan dengan metode dakwahnya,
dengan durasi yang sangat terbatas dan heterogenitas masyarakat Indonesia penganut agama Islam, ini perlu juga kita benar-benar efektif menyampaikan sesuatu yang menjadi perbedaan di masyarakat. Artinya kalau tidak bisa meliputi pembicaraan keseluruhan cover board set tentang perbedaan atau khilafiyah, maka kita harus pandai-pandai mengurai yang tidak menyinggung perasaan yang lain, yang tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Nah, 3 kategori ini nanti diklasifikasi dari pengisi dai yang lama, tinggal kita melakukan komunikasi dan mereka bisa mengisi tanpa ada pembatasan. Tapi bagi yang baru tentu kita ingin meningkatkan kemampuan wawasan keagamaan dan kebangsaan, bahkan mungkin kita juga bisa menyumbang tentang metode dakwah di lembaga penyiaran. Ya, Pak Holil, sejauh apakah MOU ini akan diterapkan? Apakah akan ada sanksi bagi stasiun televisi yang tidak mengikuti rekomendasi dari MUI misalnya? Ya, sebenarnya kan yang punya kewenangan untuk memberi sanksi adalah KPI. Tetapi yang bisa menentukan tentang kebenaran dan tidak dalam satu ajaran kan kembali kepada majelis agama. Oleh karena itu kami satu kesatuan antara KPI dan MUI, artinya yang bisa memberikan sanksi tentang suatu program adalah KPI. Makanya setelah ini KPI akan meminta nama-nama yang mengisi di televisi. Setelah itu kita ajak silaturahim. Ya, kita tidak untuk membatasi, tetapi kita untuk membangun komunikasi dan meningkatkan kualitas masing-masing. Tetapi kita bisa menjadi pembicaraan di antara kita. Kita ingin membedakan mana yang memang ustadz, mana yang memang penceramah, mana yang itu motivator, mana yang pengobatan. Ini kan sekarang banyak kabur antara banyak hal itu. Tetapi kami memang minta dalam standar dasar kepada seluruh pengisi tentang keagamaan di media, di lembaga penyiaran, minimal adalah fasih dalam mengucapkan ayat Al-Quran, dan juga ketika menafsirkannya pun juga berdasarkan kerangka yang telah diberikan oleh para ulama, tidak boleh menafsirkan sendiri. Tapi ketika menyampaikan kebaikan, ya, dan itu ternyata hanya sama dengan Al-Quran, ya tidak berarti dia adalah ustadz, gitulah. Baik, terima kasih Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI untuk waktunya di Metro hari ini.